Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan nikmat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan keluarganya. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang keutamaan, kaidah-kaidah puasa dan pembagian dari puasa itu sendiri. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang adab-adab yang ada pada puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ini pada kita semuanya, sehingga ketika kita melakukan puasa pada hari-hari tertentu atau pada bulan-bulan tertentu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan ada adab yang harus kita kerjakan bersama-sama, yang harus kita lakukan bersama-sama, sehingga puasa ini akan bernilai ibadah yang sempurna. Apa adab-adab yang ada pada puasa itu sendiri? Yang pertama adalah kita dianjurkan untuk mengakhirkan makan sahur. Maka para ulama sepakat bahwa sahur, ketika kita akan mengakhirkan sahur, artinya bahwasanya waktunya adalah pada akhir-akhir sebelum matahari atau terbit fajar. Sebelum terbit fajar, maka kita disunahkan untuk makan sahur di sini. Ya, bahkan sahur ini merupakan bagian dari yang dihukumi sebagai sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Waktunya yang baik kapan? Yaitu pada akhir sebelum terbit fajar. Kalau biasanya kita makan sahur jam 3:30 atau jam 4, jadi setengah jam atau bahkan 1/4 jam sebelum terbit fajar. Yang kedua adalah menahan diri dari perbuatan sia-sia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laisa siyam minal ju' wal atos, walakin siyam minal lahwi war rafas. Jadi siam itu tidak hanya menahan dari makan dan minum, haus dan lapar saja. Namun siam atau puasa itu diartikan dapat menahan diri dari perbuatan dusta. Ya, perbuatan sia-sia itu apa? Perbuatan dusta. Ya, dan perbuatan yang menjadikan kita masuk dalam kategori orang yang terkena dosa. Perbuatan dusta dan perbuatan dosa. Kita sudah bisa tahu apa saja perbuatan dosa itu, dan kita juga sudah tahu bagaimana perbuatan yang sia-sia. Maka hendaklah kita berhati-hati dalam menahan diri dari perbuatan ini. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang dermawan. Ketika puasa Ramadan, malah justru Rasulullah itu lebih dermawan. Maka sebaiknya kita juga mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mudah dalam mengeluarkan sesuatu, memberikan sesuatu kepada orang lain. Dan Rasulullah juga mempelajari Al-Quran ketika bulan Ramadan ini. Ya, ketika bulan Ramadan Rasulullah tidak lepas dari Al-Quran. Beliau pada malam hari selalu dipertemukan dengan malaikat Jibril dan mempelajari Al-Quran. Adab selanjutnya adalah menyegerakan berbuka puasa. Hendaklah kita sebagai seorang muslim
ketika berpuasa, ketika sudah masuk waktu berbuka puasa, segerakan untuk berbuka, meskipun itu dengan seteguk air. Rasulullah SAW kadang-kadang berbuka dengan 3 butir kurma, kadang juga beliau dengan beberapa teguk air. Sangat sederhana sekali. Jadi poin yang kelima ini, Rasulullah itu berbuka puasa secara sederhana, jadi tidak berlebih-lebihan seperti kita biasanya kalau kita di rumah berbuka puasa dengan menu yang sangat banyak sekali, sehingga kita ketika setelah makan bahkan bergerak pun kadang tidak bisa. Itu adalah sesuatu hal yang tidak baik tentunya untuk tubuh kita. Maka contohkanlah Rasulullah. Bagaimana contohnya? Yaitu berbuka dengan cara yang sederhana. Adab selanjutnya adalah berdoa. Jangan lupa berdoa ketika berbuka puasa, atau sebelum berbuka pun banyak-banyaklah berdoa. Karena doa orang yang berpuasa sebelum berbuka ini adalah doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika berbuka puasa? Maka beliau berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabad dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan puasa kita pada bulan ini mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan pula kita dapat mengerjakannya dengan ikhlas dan tidak ada halangan apapun dari ibadah ini. Saya kira itu saja. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.